Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Inilah yang gue lihat dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Entah kenapa kok kayak ada urusan yang belum kelar ya di antara mereka. Lalu, apakah ada orang yang merasa punya utang budi terus lupa akan utang budinya? Atau apakah ada orang yang lebay menganggap perbuatannya adalah sebuah hutang budi? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Utang budi dibawa mati. Itu adalah sebuah pepatah kuno yang udah dari dulu gue dengar. Itu akhirnya yang sering ditanamkan oleh kebanyakan para orang tua pada anak-anaknya. Kalau udah bicara utang budi, emang susah ya. Karena bentuknya itu nggak ada. Itu cuma bisa dinilai lewat rasa. Kalau kata orang Jawa, sebuah keadaan di mana setiap orang ya harus sadar diri kalau punya utang budi. Lalu, apakah ada orang yang merasa punya utang budi terus lupa akan utang budinya? Atau apakah ada orang yang lebay menganggap perbuatannya adalah sebuah hutang budi? Padahal secara tidak langsung dia juga memanfaatkan keadaan. Banyak. Jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Inilah yang gue lihat dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Entah kenapa kok kayak ada urusan yang belum kelar ya di antara mereka. Prabowo selalu merasa berjasa kalau dia yang mengangkat Anies Baswedan dari, ya istilahnya kubangan lumpur lah, menuju kursi kehormatan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi dari pihak Anies yang gue lihat, dia merasa kalau dia itu udah menunaikan janjinya sama Prabowo yang mengusungnya menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dari pihak Prabowo juga sering kok mengungkit soal biaya yang dikeluarkan waktu kampanye. Dari pihak Anies juga sering bilang bahwa dia udah membayar lunas biaya yang dikeluarkan Prabowo dengan bekerja sampai selesai pada masa jabatannya. Terus nih ya, gak jarang loh pihak Prabowo menyebut Anies pengkhianat karena dia maju nyapres. Soalnya kan Anies yang gue tahu ya, dia pernah janji kalau dia gak bakal nyapres selama Prabowo nyapres. Saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even a thing. Tapi ya mungkin dia lupa sama janjinya. Tapi kalau dari pihak Anies, ngakunya sih itu janji cuma berlaku di Pilpres 2019. Tapi setelah 2019 ya bebas mau ngapain aja. Entah ada apa di antara mereka berdua ini. Kalau gue lihat sih gini ya. Anies itu kan dapat keuntungan jadi gubernur DKI Jakarta. Dia jadi bisa terkenal karena lu tahu sendiri lah ya. Gubernur DKI Jakarta itu jadi sorotan di mana-mana. Udah kayak selebritis. Karena Jakarta kan masih ibu kota yang hampir semua urusan ada di Jakarta. Nah, Prabowo ini kan juga mendapatkan keuntungan dengan mendorong Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta. Dia kan dinilai orang yang sukses jadi kingmaker karena dulu dia pernah ikut andil untuk mengusung Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta tahun 2012. Yang saya lihat dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, entah kenapa kok kayak ada urusan yang belum kelar ya di antara mereka. Prabowo selalu merasa berjasa kalau dia yang mengangkat Anies Baswedan dari ya istilahnya kubangan lumpur lah menuju kursi kehormatan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi dari pihak Anies yang gue lihat, dia merasa kalau dia itu udah menunaikan janjinya sama Prabowo yang mengusungnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, dari pihak Prabowo juga sering kok mengungkit soal biaya yang dikeluarkan waktu kampanye. Dari pihak Anies juga sering bilang bahwa dia udah membayar lunas biaya yang dikeluarkan Prabowo dengan bekerja sampai selesai pada masa jabatannya. Ya, walaupun yang gue dengar sebenarnya nih, Prabowo itu sengaja mengangkat atau mendukung seseorang karena dia mengharapkan dukungan ketika maju Pilpres nanti. Ya, ternyata salah perhitungan. Akhirnya dukungannya nggak dapet, malah jadi lawan ya. Yang lagi hangat nih dalam perbincangan publik ya soal endasmu.
Video yang viral beredar sewaktu Prabowo nanggepin soal etik yang kayaknya diucapin Anies waktu debat Capres kemarin. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Etik, endasmu etik. Itulah ucapan fenomenal Prabowo di acara itu. Gara-gara ucapan itu, kabarnya sentimen negatif ke Prabowo itu meningkat. Dan timnya Prabowo pusing nih, cuciin piring kotor yang isinya banyak blundernya yang dibuat sama Prabowo. Bahkan saking pusingnya, yang gue lihat buzzer-buzzernya Prabowo itu jadi sering ngangkat isu survei yang kita semua tahu lah. Kalau kebanyakan survei-survei itu udah dikondisikan, tapi ya gue sih maklumin aja. Apa yang mau dijual dari seorang Prabowo? Prestasinya nggak jelas. Skill kerjanya juga terbatas. Kalau lu punya teman orang Jawa, lu pasti tahu lah. Kalau umpatan endasmu itu adalah sebuah umpatan yang cukup kasar. Ya, agak-agak kurang pantas lah ya untuk diucapkan di forum terbuka. Tapi menurut gua, ungkapan endasmu ini merupakan puncak kejengkelan Prabowo kepada seorang Anies Baswedan. Kok seperti ada yang tersembunyi di antara mereka ya? Kalau gua kan selama ini cuma ngelihat apa yang ada di publik aja nih. Ya, selintingan-selintingan kabar aja lah. Cuma kan kalau permasalahannya cuma, ya menurut gua kalau itu lagi nggak kelar-kelar lah. Apalagi sampai dibawa ke panggung debat Pilpres kemarin. Tapi ya gua masih nyari tahu nih, apa sih yang belum kelar dari antara mereka. Yang gua tahu cuma soal Prabowo itu maunya Anies jadi pendukungnya dia, bukan jadi lawannya dia. Tapi Anies ya menurut gua seorang kutu loncat yang cuek-cuek aja. Mungkin dalam hatinya Anies, emang gue pikirin. Tapi kalau kalian punya info atau analisa mengenai hubungan mereka berdua, ya menurut gua udah nggak sehat sih. Ya kalian komen lah di bawah. Ngomong-ngomong, lu udah pada tahu belum? Kalau kubu Prabowo nih lagi nyari orang yang sebarin video waktu Prabowo ngomong endasmu. Serem ya mereka. Padahal yang punya akun salah apa coba? Namanya juga pendukung. Ya antusias lah. Wajar kalau dia ngerekam pertemuan saat ketemu idolanya. Harusnya sosok idola ini kan harusnya bisa mengontrol diri ya untuk berucap. Kabarnya malah yang rekam itu dianggap sebagai penyusup. Padahal mungkin aja buzzer itu pendukung Prabowo beneran. Kasian banget itu orang. Kalau akun sosmednya sih gue dengar itu udah hilang. Kalau orangnya gue nggak tahu ya, masih ada atau udah hilang. Prabowo bilang ungkapan endasmu biasa aja kalau orang Banyumas. Duh pak, gue punya beberapa teman nih di Banyumas, tapi nggak pernah tuh bilang gitu. Orang Banyumas itu baik-baik loh pak. Cobalah, kalau diri sendiri kepleset tuh jangan suka bobo daerah. Dulu Boyolali, sekarang Banyumas. Kubu Prabowo bilang ini cuma candaan. Dia pikir ngurus negara itu cuma bercanda ya. Fiksi. Memang Prabowo itu nggak banget jadi presiden. Emosinya labil dan jiwanya mulai nggak stabil. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa